Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, kali ini Ustadz akan memberikan materi bagaimana cara pembuatan daftar isi secara otomatis dengan baik dan benar, sehingga dengan hasil yang sempurna, bukan yang seperti ini. Ini daftar isi yang manual, yang biasa orang-orang awam mengerjakannya. Nah, anak-anak Ustadz, baik, kita mulai pembuatannya. Pertama kali, kita harus sudah siap membuat makalah atau skripsi yang kita tulis di Microsoft Word. Nah, kali ini Ustadz sudah ada makalahnya. Nah, cara yang pertama yang kita buat adalah kita harus tahu dulu mana judul dan subjudul, ya. Mana judul dan subjudul. Kalau judul itu adalah menu utama, kalau subjudul itu adalah anak pada menu utama, ya. Nah, ini judul yang pertama yaitu kata pengantar, kita blok, ya, kita blok. Kemudian kalau judul kita memberikannya adalah pakai heading 1, ya. Setiap judul kita memakai heading 1. Stylishnya kita pakai heading 1, ya. Kita memakai heading 1. Kemudian ini tulisannya semuanya ini kita buat rata kanan dan kiri, yaitu justify, biar rapi dia. Nah, ini sudah heading 1. Kemudian karena tidak ada anak judulnya, kita lanjut ke bawah. Nah, di halaman berikutnya ini ada bab 1. Kita blok bab 1-nya, kemudian kita pakai heading 1. Setiap dia judul utama kita pakai heading 1. Ya, kemudian di blok juga Windows XP-nya kita pakai heading 1. Ya, kita buat dia dua-dua ini di rata tengah, ya. Kemudian yang itu tadi di atas juga kata pengantarnya kita buat rata tengah. Lanjut kita ke bawah tadi. Nah, yang ini karena dia bab 1 kita buat 1.1. Titik spasi. Nah, kita blok karena dia anak menu utama, berarti dia kita pakai di stylishnya bukan heading 1, tetapi kita pakai subtitle. Ya, subtitle. Oke, kita buat di sini. Kita buat 1.1 spasi. Kemudian yang berikutnya di sini juga, ya, sejarah Windows XP kita buat memakai subtitle, ya, pakai subtitle, ya, 1.2. Oke, lanjut. Nah, sejarah lanjut. Kita buat, ya, kita blok lagi. Kemudian kita memakai subtitle. Anak judul kita memakai subtitle, ya. Anak pada menu utama kita memakai subtitle. 1.3 spasi. Kemudian, nah, kelebihan dan kekurangannya juga. Dia merupakan anak dari judul. Ya, kita blok, kemudian kita pakai subtitle, ya. Kita pakai subtitle 1.4. Yang ini dia belum berhasil. Ya, sudah berhasil. 1.4-nya sudah berhasil. Kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, nah sekarang ini kita masuk ke bab 2. Setiap judul dia memakai heading 1, ya. Sekali lagi, setiap judul dia memakai heading 1, ya. Setiap dia menu utama,
Ya, setiap dia judul besarnya kita memakai heading 1. Kemudian setelah kita blok dua-duanya, satu-satu di blok ya, kita pilih rata tengah. Kemudian kita cari anak judulnya. Nah, ini ada anak judulnya. Ya, kita blok. Kemudian kita pakai subbab 2. Nah, bagi yang belum ada subbab 2-nya, cara memunculkan sub 2-nya atau subbab 2-nya, caranya kita pilih tanda panah ke bawah pada menu pada grup stylist ya. Kemudian kita pilih save selection as a new quick style. Ya. Kita pilih yang ini. Kemudian judulnya kita ganti menjadi sub bab 2. Kemudian kita pilih modify. Ya, ini sudah ada. Kita pilih modify. Setelah kita ini karena sudah ada tulisannya yang ini, ya. Kita buat sub menu 2 misalnya lah ya. Sub menu 2. Kita pilih modify. Nah, yang ini dua, sub based on dan style for following paragraph, dua-duanya kita ganti heading 2. Karena dia pada bab 2. Nanti kalau kita mau buat bab 3 lagi, maka kita rubah menjadi heading 3. Karena masih bab 2, kita pakai heading 2. Yang ini juga bawahnya sama memakai heading 2. Kalau kita mau buat bab 3, nanti anak judul pada bab 3 kita pakai heading 3. Karena kita masih heading 2, kita masih bab 2 pakai heading 2. Nah, setelah itu ya, ini dilurusin, kemudian dihitamkan. Ya. Baru pilih OK. Kemudian pilih OK. Nah, setelah pilih OK, muncul ya di sini ya, subbab 2-nya. Kita pilih subbab 2. Ya, subbab 2. 2.1. Ya, lanjut kita cari 2.1. Kemudian kita cari yang kedua ini. Ada memori, kita pakai subbab 2 juga. Ya. Kemudian registry. Kita blok. Kemudian kita pakai subbab 2. Nah, kemudian selesai. Kita masuk ke bab 3. Ya, kita masuk ke bab 3. Kita blok lagi setiap judul awal, setiap judul utama ya. Setiap judul menu utama itu kita buat pakai heading 1. Ya, kesimpulannya juga kita pakai heading 1. Ya, kita blok dua-duanya, kita pakai heading 1. Kita blok satu persatu, kita pakai heading 1. Nah, karena ini tidak ada anak menunya, anak bab 3-nya, lanjut ya. Nah, sudah selesai. Nah, kita perlu yang namanya lembar kerja lagi kosong di bawah untuk membuat daftar isi. Caranya bisa kalian tekan enter terus sampai ke bawah atau pilih menu insert kemudian pilih blank page. Ya. Kita pilih blank page, kita buat di sini daftar isi. Nah, kita buat daftar isi, kita buat dia di tengah. Sebelumnya kita buat dia heading 1. Ya, kita buat dia heading 1 karena dia judul besar daftar isi. Oke, lanjut enter. Nah, sekarang waktunya untuk memasukkan daftar isi secara otomatis. Kita pilih tab menu reference. Dah, kemudian kita pilih table of contents. Kemudian kita masukkan yang konten. Ya, kita masukkan konten. Oke, tara, sudah keluar daftar isinya dengan baik, ya. Nah, inilah dia
daftar isi. Oke, beginilah cara membuat kalau kita mau membuat daftar isi secara otomatis. Sekian cara pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.